Engkau baik, sebab Engkau baik, oh, sebab Engkau baik, Engkau baik, sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau baik. Engkau baik, penyertaanmu sempurna, sebab Engkau baik, Engkau, sebab Engkau baik Tuhan. Hari ini saya akan sharing tentang sesuatu yang saya yakin kita semua udah familiar gitu ya. Pagi mungkin yang kalau kita sudah Kristen dari kecil, dari lahir, pasti kita udah familiar dengan amanat agung. Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut The Great Commission. Ya. Tapi kira-kira ada yang salah nggak dengan slide saya di sini? Kurang ya, kurang C sama kurang M ya. Tapi itu bukan typo, saudara-saudara. Karena hari ini saya mau bicara bukan hanya tentang amanat agung atau The Great Commission, tapi juga tentang the great omission atau kelalaian agung, kelalaian besar. Ya. Nah, kenapa saya mau bicara ini? Gitu. Karena pada saat saya menyiapkan sharing hari ini, saya sangat kaget dengan satu fakta yang menurut saya ini harus menjadi perenungan kita semua. Gitu ya. Dan kita juga hari ini harus sama-sama kembali bertobat ya. Karena ternyata cukup banyak ya, kalau di sini data yang saya ambil kebetulan dari Amerika Serikat, itu 50% orang Kristen yang rutin ke gereja. Jadi ini bukan orang Kristen yang cuma datang Natal atau Paskah, tapi mereka yang betul-betul rutin datang ke gereja, itu 51% mereka nggak tahu amanat agung. Ya. Dan kenapa data ini relevan gitu untuk kita yang ada di Indonesia? Kita pasti tahu bahwa Amerika Serikat itu adalah negara ketiga terbesar di dunia. Ya, kita keempat, ya 1 dan 2 itu India sama China, ketiga Amerika Serikat kita keempat. Penduduknya sekitar 340 atau 360 juta jiwa. Dan lebih dari 50%-nya, jadi mayoritas, ada beberapa data yang bilang sekitar 60-70% orang Amerika Serikat itu adalah orang Kristen. Ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau dari 340 juta, 70%-nya itu berapa ya? 200 sekian juta, 200 sekian puluh juta. Berarti hampir sama dengan jumlah penduduk Indonesia. Jadi sebegitu banyak, setengahnya itu mereka nggak tahu amanat agung. Padahal ini disebut amanat agung, ya kan? The Great Commission. Lalu di Indonesia sendiri gimana? Di Indonesia sendiri ini masih data 2020 ya, tapi saya rasa masih sangat relevan. Ternyata 37,1% anggota gereja ya. Jadi ini juga kembali lagi, bukan hanya orang yang mungkin mengaku Kristen tapi nggak pernah ke gereja, tapi orang yang betul-betul berjemaat gitu ya. Di Indonesia itu mereka mendengar amanat agung dikhotbahkan di gerejanya sebulan lalu itu hanya 37%. Ya, jadi ini menggambarkan bahwa ternyata nggak sering ya amanat agung itu menjadi satu hal yang diajarkan. Mayoritasnya kalau lihat data ini lebih lanjut dari bilangan Research Center, mayoritasnya itu 30% nggak tahu sama sekali, sekitar 30% sekian lagi itu mereka mendengar amanat agung 2-4 bulan yang lalu. Jadi amanat agung ini meskipun amanat agung gitu ya, sesuatu yang penting tapi ternyata tidak begitu sering diajarkan juga di gereja-gereja. Ada banyak topik yang kayaknya lebih keren gitu untuk diajarkan. Padahal sebetulnya apa sih amanat agung? Kenapa sih fakta ini, saya ingin membuka fakta ini di awal sharing saya hari ini untuk membuat kita terguncang gitu ya. Saya berdoa supaya kita semua sama-sama terguncang. Karena kalau kita nggak terguncang berarti ada yang salah dengan kita. Ya. Nah, sebetulnya apa sih amanat agung? Kita hari ini akan sama-sama baca dari Matius. Jadi saudara bisa buka Matius 28 ayat 16 sampai 20.
Kita baca sama-sama ya saudara-saudara ya dari ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Saya percaya hari ini Roh Kudus akan membantu kita untuk melihat amanat agung ini lebih jauh ya. Dan saya mengajak memang tidak hanya mengutip ayat 18-20, saya sengaja mengajak kita untuk melihat dari ayat 16, karena juga menurut saya penting untuk kita memahami konteks dari ayat ini ya. Hal-hal yang bisa bukan hanya menambah pengetahuan, tapi saya berdoa supaya ini juga betul-betul memperkuat iman kita lebih lagi. Di ayat ke-16 di sini dikatakan Yesus dan murid-muridnya itu bertemu di Galilea. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus. Kalau kita membaca di pasal-pasal sebelumnya, di pasal 26, itu memang Yesus sama murid-muridnya setelah Yesus bangkit, memang Yesus tuh janjian untuk bertemu di Galilea. Ya, kenapa Galilea yang dipilih? Galilea punya makna yang spesial, yang istimewa untuk Yesus dan murid-muridnya. Ya. Jadi ketika Yohanes Pembaptis, Yesus dengar Yohanes Pembaptis dibunuh, Yesus itu ke Galilea, ya, menyingkir ke Galilea, dan di sanalah dia memulai pelayanannya bersama dengan murid-muridnya. Saya mau bilang bahwa Yesus di sini sama murid-muridnya betul-betul sengaja ketemu. Hal kedua yang menarik di sini adalah juga ternyata meski Yesus dan murid-muridnya itu janjian, tapi ternyata respon murid-muridnya itu lucu ya. Di ayat 17 kita lihat, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Dan saya melihat ini suatu hal yang normal. Begitu juga untuk kita mungkin. Ya, mungkin masih ada kita juga yang ragu-ragu di sini. Khawatir, takut gitu ya. Kalau kita lihat kata aslinya, ragu-ragu di sini digunakan kata namanya tuh distasio. Jadi distasio ya kita bisa tebak ya, distasio itu berarti ada hubungan sama distance. Jadi dia bukannya sama sekali nggak percaya, dia percaya nih, tapi masih ada sesuatu yang mengganjal. Ini murid Yesus loh saudara-saudara, bukan random people, bukan orang yang cuma sesekali ketemu Yesus. Murid-muridnya 3,5 tahun ya kira-kira pelayanan sama-sama, hidup sama-sama Yesus. Hal berikutnya yang juga menarik, yang ini adalah bagian pertama dari amanat agung ya. Jadi kalau kita lihat amanat agung itu kan intinya memang ayat 18-20. Dan dari amanat agung itu sendiri, kalau saya membaginya menjadi 3 bagian. Ini adalah yang pertama, bagian pertama. Di mana Yesus memberikan afirmasi, peneguhan. Karena tadi konteksnya kalau kita lihat masih ada yang ragu-ragu muridnya. Ya. Makanya Yesus sebelum memberikan perintah, Yesus buka dulu dengan satu afirmasi, peneguhan. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya. Tentu saya yakin dalam kuasanya Yesus tahu bahwa sebagian dari murid-muridnya masih ragu-ragu. Makanya ini menjadi penting untuk membuat murid-muridnya, termasuk kita, siap berhadapan dengan apapun yang akan Yesus sampaikan setelahnya. Yaitu, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Jadi Yesus itu nggak hanya langsung asal perintah, tapi dia kasih peneguhan dulu kepada kita, kepada murid-muridnya. Bahwa Yesus punya kuasa di sorga dan di bumi. Dia punya kuasa atas apapun termasuk atas kita. Sehingga dia bisa memerintahkan kita untuk pergi dan menjadikan semua bangsa
muridnya, membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini bagian kedua dari amanat agung. Bagian ketiga yang gak kalah penting adalah Yesus katakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Jadi Yesus adalah tipe pemimpin yang bukan hanya nyuruh kita, memerintahkan kita melakukan sesuatu, tapi dia juga menjanjikan bahwa kita tuh gak sendiri. Bahwa Yesus sama-sama kita untuk mengerjakan tugas ini sampai akhir zaman. Bahkan sebetulnya ini bukan hanya sekedar perintah, tapi ini penugasan loh saudara-saudara. Penugasan yang istimewa, yang resmi diberikan oleh Allah. Tadi di awal saya bilang the Great Commission, ya, kata yang digunakan untuk merujuk kepada perintah Yesus yang terakhir ini, gitu ya. Kata Great Commission ini sebetulnya baru keluar sekitar abad ke-17, disampaikan atau dikeluarkan oleh seorang misionaris ya dari Austria. Jadi pada saat Matius menuliskan bagian ini di Matius 28 ayat 16 sampai 20 tadi, itu belum dikasih judul amanat agung. Belum dikasih judul perikop The Great Commission. Jadi itu baru keluar beberapa abad kemudian. Ya. Nah, penting sekali untuk kita memahami kenapa sih ini disebut The Great Commission. Ya. Kalau kita lihat commission itu sendiri dalam bahasa Inggris artinya to formally choose someone to do a special piece of work. Ya. Makanya saya bilang ini bukan sekedar perintah asal-asalan. Ada banyak hal ya, ada 10 perintah Allah, juga ada perintah tentang bagaimana mengasihi. Tapi yang ini bukan hanya perintah, ini penugasan. Kalau ada banyak tugas gitu kastanya, ini tuh yang paling penting, paling tinggi. Kalau meminjam istilah Hudson Taylor ya, dia bilang the Great Commission is not an option to be considered, it is a command to be obeyed. Ini bukan opsi. Nah, hal lain yang menurut saya juga penting dan saya bersyukur bisa belajar lagi dari amanat agung ini adalah bahwa Yesus memilih memerintahkan muridnya untuk menjadikan bangsa-bangsa murid. Yesus nggak bilang jadikan bangsa-bangsa pengikut saya. Enggak. Yesus pilih kata murid. Hari ini dengan adanya media sosial mungkin mudah untuk kita melihat perbedaan ya. Follower saya mungkin follow banyak artis atau orang-orang penting, tapi saya belum tentu jadi murid mereka. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara juga gitu, ya kan? Itu yang membedakan follower dengan murid. Dan saya bersyukur ternyata Yesus meski pada saat itu tentu belum ada media sosial, Bapak Ibu, tapi Yesus udah secara intensional, secara sengaja memilih agar murid-muridnya memuridkan bangsa-bangsa, semua bangsa. Ya. Nah, kenapa sih kata murid ini dipilih? Kalau kita lihat kata aslinya, murid itu diambil dari mathetes ya, mudah-mudahan saya benar ngomongnya, yang artinya itu pengikut dari guru atau tuannya, seorang yang meneladani gurunya atau juga pembelajar. Dalam bahasa Inggrisnya, dia padanannya nggak jadi student, tapi jadi disciple. Kenapa ya? Padahal kan student kan orang belajar juga kan, murid juga. Ini beda saudara-saudara. Kalau student itu ya dia datang ke kelas belajar, tapi belum tentu dia meneladani dosennya atau gurunya. Itu bedanya, penekanan di sini ya. Makanya kenapa ketika dia dipadankan dalam terjemahan Inggris itu menjadi disciple, bukan student. Sehingga pemuritan atau discipleship dalam kekristenan itu artinya adalah proses menjadikan seseorang sebagai murid. Ya. Nah, hal lain yang penting juga kita perlu tahu kalau murid berarti harus ada guru. Nah, jangan sampai terjadi salah kaprah ya di dalam pemahaman kita. Karena yang menjadi guru di sini bukan kita, tapi Yesus. Pesan Yesus jelas loh.
jadikanlah semua bangsa muridku, muridnya Yesus. Dari satu riset di tahun 2021 di Indonesia, ini data di Indonesia, saudara-saudara, ternyata pekabaran Injil dan pemuritan sedihnya mengalami penurunan di semua. Kalau di sini saya mengutip di semua koridor, memang ditulis di laporan penelitiannya, maksudnya di semua area di Indonesia dan di semua kelompok umur. Jadi merata, di mana-mana tuh yang namanya pekabaran Injil di Indonesia dan pemuritan itu lagi menurun. Utamanya sejak pandemi. Ya. Lalu fakta lainnya ternyata dari sekian banyak gereja yang ada di Indonesia, hari ini kebetulan kita tadi Kak Fani bilang kita baru didata ulang oleh Kementerian Agama, jadi tadi ada petugas Kementerian Agama yang mendata ulang gitu ya. Dari sekian banyak gereja yang ada di Indonesia, riset ini bilang di 2021, hanya 30% gereja yang sungguh-sungguh dan aktif melibatkan anak dan remaja dalam pemuritan. Berbanding terbalik ya, sama apa yang tadi kita pelajari di depan bahwa amanat agung, ya pekabaran Injil dan pemuritan itu hal yang sangat penting, utama, gak sembarangan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ini risetnya 1 tahun lebih awal ya di 2020, ditemukan bahwa ternyata pemuritan kalaupun ada, itu 90% itu di gereja aja. Hanya 10% orang Kristen di Indonesia yang memuridkan orang-orang di luar gereja. Wah saya tertampar sih dengan ini gitu ya. Karena jujur saya sendiri juga masih fokus ya pemuritan tuh ya kayak di gereja aja gitu. Kadang-kadang sungkan, malu gitu ya untuk kayak langsung ketemu orang di luar misalnya kolega atau apa gitu untuk ngomongin soal Injil, soal Yesus gitu. Padahal Tuhan Yesus perintahnya segala bangsa harus jadi murid. Bukan orang Kristen jadi murid atau orang-orang di gereja gitu. Nah, kira-kira kenapa ya sebenarnya orang Kristen itu atau mungkin saya dan mungkin saudara juga itu masih enggan memuridkan, gitu ya. Riset yang sama dari tahun 2020 ya, jadi masih lanjutan temuan riset yang tadi saya kutip. Ternyata sebagian besar lebih dari 50% ya, jadi 61,2% itu mereka tidak mau memuridkan atau enggan memuridkan karena merasa nggak mampu. Ya. Ini juga yang kadang saya alamin, saya ngerasa nggak mampu. Alasan kedua juga banyak yang beranggapan bahwa pemuritan itu hanya tugasnya pendeta. Udahlah pemuritan pekabaran Injil ya evangelis ya, penginjil, pendeta. Tapi ternyata enggak. Ya. Dan banyak juga masih 14% lebih ya yang beralasan terlalu sibuk. Mungkin saya dan saudara juga masuk ke dalam yang 14% ini. Bahwa sebenarnya pemuritan ini enggak melulu harus kita pergi ke Afrika, pergi ke China untuk jadi misionaris. Ya, kita bisa mulai dari keluarga kita. Ya. Dan kita jangan lupa, kalau kita merasa kita nggak mampu, Yesus bilang, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jangan khawatir karena Yesus menyertai kita. Apalagi alasan kita? Sebetulnya kalimat amanat agung itu bukan meminta kita untuk melakukan sesuatu yang ekstra. Tapi sebetulnya harusnya itu adalah sesuatu yang kita lakukan ketika kita lagi melakukan hal yang lain. Jadi nggak berarti ibu bapak, saudara-saudara, saya juga harus tiba-tiba jadi misionaris, harus tiba-tiba jadi pelayanan full time, enggak. Ibu bapak apa? Karyawan di kantor, dosen, atau mungkin ibu rumah tangga. Pada saat itulah kita melakukan pemuritan, pekabaran Injil dan pemuritan. Saya berdoa biar hari ini jadi pertobatan untuk saya, untuk kita semua, agar kita kembali ke amanat agung. Jangan sampai ini menjadi great omission ya. Kalau dalam bahasa Indonesia saya terjemahkan, jangan sampai amanat agung ini menjadi hianat agung.